Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Baik, di sini saya akan mereview sebuah jurnal untuk melengkapi tugas KPM semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 termin 2. Di sini saya mengambil judul tentang layanan konseling kelompok untuk meningkatkan rasa percaya diri pada siswa di SMK Negeri 1 Depok Sleman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara penyelaksanaan bimbingan konseling kelompok di SMK Negeri 1 Sleman dalam meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. Sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara, maupun himpunan data. Tidak hanya itu, penulis juga menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pembahasan yang terkait dalam jurnal ini yaitu tentang konseling kelompok dan kepercayaan diri, di mana konseling kelompok yang dimaksud adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor untuk membantu permasalahan yang dihadapi klien melalui dinamika kelompok. Sedangkan kepercayaan diri merupakan sesuatu yang harus dimiliki di setiap orang dan dikembangkan secara signifikan agar manusia tersebut lebih berani. Nah, di sini peneliti menarik untuk meneliti siswa di SMK Negeri 1 Depok Sleman. Bagaimana cara mereka untuk mengembangkan ataupun mengasah potensi mereka dalam mengembangkan rasa percaya diri di lingkungan sekitar. Nah, hasil penelitian dari penulis yaitu dilihat dari bagaimana cara pelaksanaan layanan konseling kelompok yang terjadi, di mana penulis melihat dari beberapa tahap seperti tahapan pembentukan. Tahapan pembentukan di mana sebagai tahap memilih anggota, menentukan waktu, menentukan tujuan, dan juga menentukan materi. Yang kedua adalah tahap transisi, di mana pada tahap ini konselor ataupun guru bimbingan mengingatkan lagi tentang tujuan inti dari konseling kelompok tersebut. Yang ketiga adalah tahapan kegiatan, di mana setiap anggota kelompok mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya dan memilih satu materi yang akan dibahas bersama-sama terlebih dahulu sebelum menyelesaikan permasalahan anggota kelompok lain. Yang keempat adalah tahap pengakhiran. Maka berakhirlah sesi proses layanan konseling kelompok tersebut. Dan yang kelima adalah tahapan tindak lanjut, di mana dalam hal ini konselor ataupun guru pembimbing mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi kerja siswa yang telah melakukan kegiatan konseling kelompok, di mana apabila anggota kelompok tidak merasa puas akan penyelesaian yang dilakukan oleh anggota kelompok ataupun saran yang diberikan oleh anggota kelompok, maka pribadi siswa bisa melakukan tindak lanjut dengan melakukan layanan konseling individual antara dirinya dan konselor agar permasalahan yang dirasakan bisa terselesaikan dengan tuntas tanpa adanya keraguan ataupun tanpa adanya rasa takut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu cara mengembangkan ataupun meningkatkan rasa kepercayaan diri bisa dilakukan dengan cara menggunakan layanan konseling kelompok seperti yang dilakukan di SMK Negeri 1 Depok Sleman dengan menggunakan tahap-tahapan yang telah dituliskan dan menggunakan teknik-teknik umum. Nah, dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nisrina Nurfahmi, bahwasanya jurnal ini terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan. Pertama adalah kelebihan dari jurnal ini menurut saya, yaitu artikel atau jurnal ini ditulis dengan sangat lengkap ataupun terperinci, dimulai dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, maupun kesimpulan. Dan yang kedua adalah
Kelebihannya yaitu penulis menggunakan bahasa yang sangat baik dan sesuai sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami apa yang telah diteliti. Sedangkan menurut saya kekurangannya yang pertama adalah penulis tidak mencantumkan tanggal atau tahun berapa dilakukannya penelitian tersebut. Yang kedua, penulis tidak mencantumkan tujuan yang signifikan ataupun kurang menjelaskan tujuan yang signifikan untuk dilakukannya pelaksanaan layanan konseling kelompok di SMK Negeri 1 Depok Sleman. Yang ketiga adalah penulis tidak memberikan contoh yang signifikan terkait dengan materi yang telah dijelaskan. Nah, sekian hasil review jurnal dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.